ini kayaknya kelak pemerintahan siapapun akan menggunakan ini karena nggak perlu lagi belajar dari awal, nggak perlu lagi digebuki, tinggal meneruskan saja gitu. Amin. Ya. Kita pernah heboh sekali soal kartu prakerja dan sudah lama tidak heboh. Kasihan berdua ini karena kok tidak dihebohkan lagi ya. Jadi ketika belum berhasil heboh, setelah berhasil ini nggak ada yang menghebohkan. Jadi kasihan berdua ini. Berdua inilah otak di balik kartu prakerja atau program prakerja. Ini tidak main-main. Depan saya ini Bu Deni Puspasari. Puspa Purbasari, Pak. Puspa Purbasari, Deni Purbasari. Kenapa nggak pakai nama Puspa? Kenapa Deni? Ya saya tomboy katanya. Tapi beliau ini otaknya sama bibirnya sama cepatnya. Cerewet ya, Pak. Ya, tapi sembodol lah karena otaknya juga cerewet ya nggak apa-apa. Beliau ini doktor dari Boulder University itu di Colorado. Saya sempat mampir ke sana sebelum COVID. Jadi PhD-nya di sana tentang ekonomi. Jadi beliau ini kalau ada wanita-wanita Indonesia jagoan-jagoan Sri Kandi seperti Bu Sri Mulyani dan Bu siapa yang terkenal? Bu Mari Pangestu. Mari Pangestu. Yeah. Ada satu lagi kan? Bu Sri Adiningsih. Sri Adiningsih. Yeah. Nah ini sejajar itulah. Pokoknya hebat. Dan S2-nya di Urbana di Illinois di selatannya Chicago itu. Ya, betul. Banyak juga Indonesia lulusan sana. Ya. Nah, yang satunya ini Batak. Batak lahir di Medan, sudah nggak punya kampung halaman katanya. Tapi papanya wartawan, ibunya barusan meninggal. Iya, ibu saya maaf ya. Nah, ini programmer yang handal yang tiba-tiba ketemu Bu Deni. Betul. Dan Bu Deni bersandar ke Deni bersandar ke Bu Deni, Hengki. Bu Deni bersandar ke Hengki bersandar ke Bu Deni, dan jadi kolaborasi yang sangat baik. Akhirnya kartu prakerja ini beres begitu. Beres ya Bu? Insya Allah demikian Pak, kalau melihat banyak indikatornya Pak. Tapi ya tidak pernah yang namanya suatu program begitu dilahirkan sempurna ya Pak ya. Harus iterasi terus, diperbaiki terus supaya kemudian. Tapi dapat pujian hebat dari Ratu Maksima. Itu terus terang kado terbesar Pak. Saya juga kaget waktu itu Pak. Jadi tidak disangka-sangka Ratu Maksima itu kemudian menyebutkan prakerja sebagai salah satu inovasi pemerintah berskala besar yang bagus, yang disebutkan bisa di-refer lah untuk negara-negara lain, sama bagusnya dengan inovasi yang ada di India, Peru, Estonia dan lain sebagainya. Karena saya pikir Pak, waktu itu kan kita memang berusaha untuk komunikasi ke UNSGSA office di New York untuk kemudian menyampaikan ini loh prakerja yang berhasil kemudian selain memberikan skill juga kemudian mempercepat atau mengakselerasi inklusi keuangan Pak. Dan Ratu Maksima menyampaikan apresiasi ini waktu di G20 di Bali. Betul, kan? Di B20 tanpa disangka-sangka Pak, karena tidak ada konfirmasi dari sana sama sekali Pak. Nah, dan komunikasi sama tim UNSGSC waktu itu diawali pada 5 Agustus Pak. Saya pokoknya bonek gitu, email ke sana, kemudian kasih beberapa profil dari prakerja, minta waktu untuk Zoom meeting, diladenin Pak. Sana waktu New York pagi, kami malam hari di kantor untuk kemudian menjelaskan terbata-bata dalam bahasa Inggris saya yang seadanya begitu Pak. Dan kemudian it turns out lanjut. Seadanya, lulusan Boulder, lulusan Urbana ini. Kalau relatif terhadap bahasa Jawa sama bahasa Indonesia Pak itu. Nah, jadi kemudian ternyata mereka tertarik Pak, dan kemudian memang sempat Ratu Maksima waktu itu setuju untuk hadir ke Indonesia dan ketemu dengan anak prakerja, tapi karena satu lain hal beliau tidak bisa hadir di G20. Akhirnya Zoom itu kan. Akhirnya kemudian ya beliau yang memberikan pidatonya itu ya secara online Pak, betul. Ya, dan kemudian disebutkan kayak gitu, like wow gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ini kado buat Indonesia lah Pak. Sudah terobati belum dengan babak belurnya waktu awal-awal pertama digebuki berjuta-juta orang gitu? Saya pikir Pak, sebuah inovasi itu ini pelajaran terbesar, dan saya sih terus terang aja berharap Pak. Inovasi itu membutuhkan space Pak.
untuk pasti. dia itu menyempurnakan diri, memperbaiki. Tapi memang inovasi karena suatu hal yang baru, apalagi program pemerintah, bagaimanapun juga ini janji kampanye Pak Jokowi itu curigationnya banyak gitu Pak, duitnya juga besar gitu ya. Jadi belum udah waktu itu, dicurigai. jadi waktu itu banyak kesalahpahaman gitu Pak. Tapi kami ketika kemudian punya ambisi untuk introduce ke dunia internasional tidak berbekal pada sakit hati tersebut tidak Pak. Tapi saya terus terang ya sebagai ekonom Pak, selama ini dari forum ke forum sering mendengar narasumber asing bicara tentang keberhasilan program-program dari negara lain yang Indonesia perlu tiru. Saya pingin Indonesia menjadi eksporter idea Pak, bahwa kita bisa kemudian punya program yang rooted dari bumi Indonesia menyelesaikan masalah Indonesia yang mungkin itu bisa diadopsi atau dipelajari oleh negara lain. Dulu tuh yang paling sulit untuk melaksanakan program prakerja yang kemudian menjadi dipuji di dunia sekarang, yang paling sulit waktu apa? Yang paling sulit sejak awal jelas Pak itu adalah desain satu hal Pak, tetapi merealisasikan desain itu karena biasanya Pak policy itu mungkin deductive logic kita punya niatan bagus Pak, tapi policy excellence itu harus ditemani dengan operational excellence. Bagaimana barang itu sampai ke tangannya rakyat atau sampai di rakyat, sampai di kulitnya rakyat itu dengan sebaik-baiknya Pak, tanpa kemudian banyak hassle. Jadi itu yang kemudian paling sulit Pak, karena di Indonesia mungkin belum ada Pak organisasi semacam PMO seperti ini Pak, yang dia fokus di operational PMO excellence, Project Management Office. Oh, iya. Jadi manajemen pelaksana, yang fokusnya pada day to day operation. Nah, karena selama ini kan konsep banyak bisa bagus, tapi betul, biasanya pelaksanaannya di lapangan. ya. Nah, karena itu Pak di PMO ini organisasinya di unit saya hanya 162 orang Pak, dari saya sampai driver. Dan itu kita mengurus 16,4 juta masyarakat Indonesia. Itu di bawah Menko Ekonomi. Betul, di bawah Kemenko bidang perekonomian, tapi 95% dari manpowernya memang itu adalah orang-orang yang dari backgroundnya adalah swasta begitu Pak. Kayak Hengki ini. Betul, karena mungkin swasta itu ini kan nggak potongan pegawai negeri. Aduh, nggak cocok saya jadi. Mungkin swasta itu bedanya Pak, kalau mereka bikin produk Pak, selain bikin produknya bagus kan mereka ingin memastikan kemudian masyarakat membeli Pak. Dan kemudian ketika barangnya diantar, barangnya utuh. Dan kemudian ada customer service untuk katakanlah layanan konsumen ya Pak. Jadi yang seperti itu, jagoan seperti itu biasanya adalah ya memang teman-teman swasta gitu Pak. Karena itu kami juga ada talenta yang kami bajak dari CIMB, dari DBS gitu untuk ngurusin masalah itu digital finance-nya. Karena kita memang, kenapa Ratu Maksima itu memuji Pak? Karena kita kolaborasi sama fintech Pak. Dan itu adalah yang pertama di Indonesia juga, kita kolaborasi sama 4 fintech. Karena di dalam fintech Pak, itu kan ongkosnya murah, mudah untuk onboarding masyarakat. Tidak perlu kemudian harus jalan, registrasi, dan kemudian ada ongkos minimum biaya transfer dan segala macam. Nah, dan kekuatan dari digital financial services ada ekosistemnya Pak. Langsung kemudian bisa untuk bayar ini itu, kemudian integrasi sama e-commerce, dan kemudian dia sudah verified Pak, karena akunnya harus KYC, harus premium. Nah, karena itu kemudian bisa mengantarkan mereka kepada akses kredit, asuransi BPJS, dan lain sebagainya dengan mudah. Tadi saya sempat ngobrol sama Dr. Denny ini sama Hengki bahwa hari pertama di launching Kartu Prakerja yang Anda semua masih ingat itu, yang heboh itu, ternyata saya baru tahu sangat menegangkan malam itu karena jumlah yang mendaftar kan. Program ini agak katakanlah dilecehkan begitu, tetapi kenyataannya malam itu yang mendaftar tidak disangka. Bisa diceritakan malam pertama itu? Malam pertama. Iya, malam pertama itu saya masih ingat itu 11 April. Itu hari Sabtu kalau nggak salah ya. 2020. Jam 7 Pak Menko itu launching. Nah, 7 malam. Jam 7 malam launching, itu teman-teman di engineering dan tim produk tuh yang membuat sistem prakerja itu standby tuh Pak. Nungguin di saat Pak Menko ngucapin untuk saat ini dengan demikian Kartu Prakerja pendaftarannya saya buka, itu kita standby langsung ngelihat banyak banget yang akses website. Itu yang mengakses website itu sekitar real time-nya Pak itu 180.000. Saya 180.000 per detik. Per detik 180.000 orang. Iya, per detik 80.000. Kita juga sebenarnya nggak menyangka sebanyak itu, karena ya kalau dibilang kan ini janji kampanye Pak Jokowi, terus antusiasnya seperti apa sih kita nggak pernah memikirkan dari awal. Cuman kita udah mengantisipasi, kita harus mengantisipasi bahwa jika program ini membludak pengunjungnya gitu. Maka dari itu kita menggunakan layanan cloud. Nah, awal-awal tuh kita cuma pakai 60 server, kemudian kita increase ke 80, ke 100, sampai puncaknya itu di 150 sampai 160 server Pak.
Itu pada malam iya, itu. pada malam itu. Akhirnya. Ditambahnya tiap berapa jam? Tergantung kita lihat itu latensinya Pak. Jadi kita ngelihat tuh latensinya. Oh ini biasanya harusnya kita menjaga latensi itu misalkan setiap request itu minimal di bawah 200 sampai 300 milisecond. Ternyata ada yang lemot, oke naik. CPU-nya udah penggunaannya di atas 70% nih, per servernya 70% penggunanya. Kalau udah melebihi itu nambah server. Jadi gitu terus Pak. Udah mencapai 70 server total penggunaan semua server, nambah akhirnya gitu. Tapi akhirnya di saat udah Tapi kok siap ya servernya? Itu ya teknologi cloud, server cloud ya harusnya seperti cloud. itu Pak. Jadi itu udah kita konfigurasi gitu. Jadi konfigurasinya itu simple. Cuman nggak mungkin hitungan 10 yang susah itu adalah di saat kita memilih sistem dan mengarsiteknya gitu. Di saat kita mendesainnya tuh metrik apa yang men-trigger untuk server dibuat gitu. Server dibuat ini kita harus hitung kalau bisa dibuatnya itu paling lama 10 menit. Misalkan ada 60 server. Terus totalnya ini kan 60 server, kita mau ini total digabungin penggunaan servernya itu adalah 70 misalkan. CPU-nya gitu. Central Processor Unit-nya. Jika udah 70 totalnya, dia akan nambah tuh. Oke, kita tambahin berapa server. Oh, ini ternyata total udah nambah lagi. Jadi increment terus Pak. Jadi ada metrik CPU dan memori. Memori ya malam itu servernya siap di extend. Betul. Kita udah konfigurasi dari awal karena memang kita istilahnya background anak-anak tadi kan dari startup semua, dari Ruang Guru, dari Tokopedia. Jadi kita juga udah mereka ini juga udah berpengalaman bahwa contohnya kalau di swasta itu mungkin kayak sel lah ya Pak. 11-11 gitu. 11-11 terus 10-10 atau pas lagi Black Friday gitu-gitu. Nah, itu mereka udah umum untuk melakukan yang namanya scaling, auto scaling kita sebutnya. Jadi malam itu berapa orang? Yang daftar itu sehari 3 juta, Pak. Hah? 3 juta. Iya, 3 juta. Puncaknya berapa jam? Puncaknya itu di jam 10 sampai jam 11 malam. 10-11 malam. Kenapa ya begitu malam ya? Karena dibuka sama Pak Erlangga pukul 7 Pak. Mungkin orang kan merambat terus kemudian Meledak. Iya. Mungkin karena ini, Pak, karena berpikir mindset dapat bantuan itu siapa duluan, siapa kan, cepat itu siapa dapat. cepat dia dapat. Jadi Jadi semuanya berhubungan. Padahal tidak begitu. Tidak Nggak begitu. kayak gitu. Iya. Karena modelnya prakerja itu sebenarnya orang daftar ada 2 Pak, bikin akun sama ikut gelombang atau ikut seleksi. Jadi sebenarnya mereka bikin akun terus ikut gelombang. Ikut gelombang ini kita nunggu itu seminggu. Jadi seminggu itu means kayak ya udah ini kamu daftar bikin akun hari ini, kita bukanya. Tahunya seminggu lagi. Jadi setelah kita tunggu tuh semuanya nggak bawa. Oh kamu berhasil daftar langsung dapat enggak. Jadi kita tunggu, kita poolin semuanya dari provinsi per provinsi kita kumpulin dapatlah itu 3 juta. Nah 3 juta itu baru kita acak karena kan kuota kita dikit, duit APBN kita terbatas. Dan hari itu kan hari pertama saja yang mendaftar 3,5 juta. Tapi kuotanya kan 1 tahun 2 juta. 2 juta. Terus gimana ngaturnya, Bu? Jadi kita lakukan randomisasi dengan bobot, Pak. Karena jadi 2 juta orang itu kemudian dibagi per provinsi. Masing-masing provinsi mendapatkan jatah alokasi proporsional terhadap Tidak sama ya. Iya, terhadap pengangguran, Covid, sama satunya lagi lowongan kerja. Misalnya saja, Jawa Timur dapat kuota misalnya saja untuk batch yang pertama, gelombang pertama itu adalah 50.000 orang. Ternyata yang mendaftar 150.000 orang. Bagaimana mengalokasikan 150.000 itu untuk mendapatkan 50 aja. Yang terjadi adalah kita kayak lakukan lotre Pak dengan mesin Pak. Tetapi setiap orang itu punya karakteristik yang beda. Siapa yang nganggur, siapa yang muda dan segala macam itu dapat bobot lebih. Dan kemudian begitu kepilih kita SK-kan. Jadi yang memenuhi bobot itu dulu diundi di antara mereka. Kalau ternyata masih ada alokasi lagi yang dia bobotnya nanti lebih ikut ringan di lagi batch yang kedua. di batch berikutnya lagi. Ya, jadi untuk ikut batch kedua, ketiga, keempat cuma 1 klik Pak. Jadi nggak usah masukin data lagi karena datanya kesimpan. Betul. Nah, karena itu kita mencoba menciptakan sebuah user experience itu yang tidak merepotkan rakyat lah Pak. Jadi dan itu juga Mas Hengki pasti dengan pengalamannya sudah tahu karena peserta Kartu Prakerja ini kan semi bansos Pak, dari mereka yang nggak punya sampai mereka yang cukup punya misalnya gitu Pak ya, karena di PHK atau apa kemudian mereka daftar. Nah jadi bagaimana program ini dari websitenya itu mudah diakses oleh mereka yang relatif ada di bawah piramida Pak, supaya kemudian tidak merepotkan. Rata-rata Pak observasi kami orang itu mendaftar hanya menghabiskan waktu 20 menit Pak. Jadi sebenarnya nggak susah, cuman modalnya adalah nik sama kakak dan kemudian jawab beberapa pertanyaan kompetensi dasar dan motivasi dasar. Dari situ nanti bisa dikerucutkan siapa yang prioritas 1, siapa prioritas 2. Betul, itu kemudian dibobot. Nah kalau nggak lolos akan masuk ke batch selanjutnya, kita umumkan kapan batch itu dibuka, mereka cuman klik aja Pak. Nah kemudian setiap sekitar 6 bulan gitu kita minta untuk update data lagi, karena bisa saja mereka yang belum kerja jadi kerja dan segala macam. Ya.
Wah, jadi pekerjaan software yang besar sekali ini ya. Kurang lebih begitu Pak, tapi itu kerjaan sehari-hari lah. Hebat lah, anak-anak muda ya, hebat. Anda umur berapa? 37 Pak. 37. SMA di mana? SMA di Medan, SMA Advent. Oh, SMA Advent di Medan. Iya. Kenapa gini-gini? Kali aja ada yang nonton nanti. SMA Advent Medan. Terus dari Medan kemana? Saya ke Medan itu nganggur dulu Pak setahun karena ya kondisi ekonomi lah. Nganggur setahun terus habis itu merantau ke Jakarta. Terus alasannya merantau sebenarnya lebih kayak mau mengejar cita-cita karena basically. Tapi kan memang orang Batak semua merantau ke Jakarta. Betul, tapi orang tua saya sebenarnya pengennya saya di Jakarta, di Medan kan. Mungkin karena saya anak paling baik kali dari keluarga ya. Saya diminta pengen stay, tapi saya ngelihat kondusifnya di lingkungan rumah saya itu bukan tipikal orang yang pembelajar gitu Pak. Jadi kayaknya kalau saya kuliah di situ mungkin akan terganggu gitu. Karena belajar dari pengalaman abang saya sih. Jadi dia kuliah di Medan, banyakan itu terganggu karena komplek di rumah saya itu banyakan mereka yang tipikal lulus SMA ya bekerja gitu. Jadi terganggu kayak gitu, akhirnya saya memutuskan ke Jakarta, Universitas Gunadarma. Saat itu pengen ngambil negeri kayaknya udah susah lah gitu, akhirnya memilih swasta ke Gunadarma. Pilihannya hanya gara-gara saat itu di 2005 itu pilihannya ada dua, Universitas Bina Nusantara sama Gunadarma. Tapi saat itu lebih murah di Gunadarma. Ya saya cuman berpikir adalah kampus one thing, mungkin nggak the best, tapi is back to us juga mau belajar atau enggak dan mencari ilmu. Dan ambil apa? Teknik informatika Pak. Teknik informatika. Jadi udah jalurnya lah. Ya. Jadi sampai hari ini itu sudah berapa tahun Bu ya? 2,5 tahun jalan ya Pak ya, karena kan prakerja kloter pertama itu dibukanya April tanggal 11 tahun 2020. Jadi kalau sekarang bulan 11 ya 2 tahun 8 bulan gitu. Berapa orang sudah yang menjalani menjadi penerima kursus itu? Yang mendapatkan manfaat sejauh ini 16,4 juta Pak. Jadi setahun hampir 16,4 juta? Iya, setahunnya orang? 4 jutaan. Orang, iya, Pak. Pak. Orang semua? Iya. Berbeda orang? Berbeda Pak. Tiap tahun nggak boleh Pak. Nggak boleh sama. Nggak boleh double. Karena berdasarkan aturan memang gitu Pak. Nanti dimarahin 16,4 BPK. juta orang. Pemerataan. Ampun deh. Iya. Yang daftar dan sudah diverifikasi ini kakak, nama ibu kandung dan segala macam itu Pak 45 juta. Jadi memang banyak Pak yang di luar sana yang belum dapat prakerja, saya paham, tapi ya uangnya pemerintah terbatas Pak. Jadi ya demikian. Cuman tahun 2023 dan 2024 Pak Presiden udah nyampein program kartu prakerja dilanjutkan. Gitu, ya. Jadi tahun pertama dulu habis berapa untuk 20 mereka? 20 triliun Pak. 20 triliun. Iya. Tahun kedua 21,2 triliun. Tahun ketiga ini kita diberikan 11 tambah 3 tambah 7, jadi hampir 20 triliun juga. Iya. Dan alhamdulillah sih Pak, waktu awal kan memang sempat kemudian ya diduga macam-macam ya Pak ya. Tapi kemudian kan tahun 2020 kita diaudit BPK itu 3 kali Pak. Kemudian tahun 2021 juga BPK 3 kali Pak. Karena prakerja itu uangnya ada di Bu Sri Mulyani, tapi programnya di Pak Erlangga. Jadi dari situ aja udah kelihatan bagus ya. Iya, 2 kali audit setidaknya. Sama audit-audit khusus pasti kita kena gitu Pak. Nah, karena mungkin size-nya prakerja juga besar dan ini program baru. Semua orang kan memandang gitu Pak. Terus kemudian juga audit dari BPKP, kemudian juga ada dari KPK. Nah, dalam monitoringnya KPK yang terakhir Pak tahun 2021 itu Pak Firly menyampaikan bahwa program kartu prakerja ini adalah best practice yang bisa dicontoh oleh program-program lainnya karena nggak ada intermediary Pak. Orang daftar sendiri, kemudian dapat uang sendiri. Jadi tidak ada kemudian yang ucapan terima kasih, surat-suratan dan segala macam, tidak perlu. Apalagi penunjukan bukan penunjukan, apalagi penunjukan vendornya. Artinya siapa yang melaksanakan kursus itu sangat terbuka juga. Betul. Dan kompetitif juga. Betul. Bisa siapa yang ceritakan tentang ini biar orang tahu bahwa karena kan dulu dicurigai bahwa kenapa pakai ruang guru, kenapa pakai ini kan. Bagaimana itu? Jadi Pak, prakerja itu intinya adalah dari uangnya Bu Sri Mulyani langsung kepada penerima. Jadi penerima kemudian silahkan membeli pelatihan-pelatihan yang ada digital platform di pasar-pasar itu Pak. Nah jadi digital platform kita, mitra kita sekarang hari ini tuh 6 Pak. Jadi bisa milih sendiri, mau milih ke Tokopedia, Bukalapak atau Sisnaker juga boleh. Tapi sebaliknya Pak, setelah mereka kemudian mau beli pelatihan, sudah mau beli pelatihan di Tokopedia, ini pelatihan apa
penyedianya siapa, silahkan teman-teman pilih sendiri kan. Jumlahnya ada berapa pilihan itu? Total itu ada 1.200 pelatihan dari 186 lembaga pelatihan saling bersaing. Jadi mereka sudah memenuhi standar Pak, yang daftar Pak sebenarnya lebih gede. Jadi ini yang ada di ekosistemnya 1.200 itu Pak, itu hanya 32% dari yang daftar. Jadi banyak yang ketolak Pak, karena mereka nggak layak kualitasnya. Nah begitu mereka itu kemudian bisa layak dan masuk, belum ada jaminan mereka itu pelatihannya dibeli oleh teman-teman semuanya. Oh, iya. Karena ya silahkan lembaga pelatihan karena Bu Deni nggak bisa menyuruh kan? Nggak nyuruh, ya. Jadi orang yang harus memilih. Betul. Dan berarti kan lembaga pelatihan harus kemudian memastikan produk mereka bagus, harga mereka kompetitif, layanan pasca beli istilahnya juga bagus Pak. Dan kemudian rating ulasannya kayak apa? Kalau ratingnya jelek ya wassalamualaikum. Siapa Pak. yang merating? Yang merating peserta Pak. Peserta. Jadi begitu selesai itu kemudian mereka memberikan rating dan ulasan ya bintang 1 sampai bintang 5 Pak. Oh bintang 1 sampai bintang 5. Betul. Jadi saya misalnya saya ikut kursus membuat kue misalnya begitu. Kemudian selesai kursus saya memberi bintang. Betul. Memberikan bintang. Betul. Itu wajib Pak. Iya, jadi rating dan ulasan wajib. Jadi terbuka sekali. Iya, supaya itu kemudian istilahnya bad performer itu will be punished by the market gitu Pak. Sehingga dan tidak hanya will be punished by the market, begitu udah rating 1 atau 2 Pak, ini akan membangkitkan tim pemantau. Jadi ketika kita itu mau mengakses pelatihan-pelatihan yang mau masuk, kita dibantu UI, UGM dan lain sebagainya Pak untuk ngecek ini pelatihan bagus atau enggak. Begitu itu bagus Pak dan kemudian ada yang beli dan ternyata dikasih bintang 1 atau bintang 2 karena dan itu kok cukup banyak ya yang memberikan rating bintang 1 bintang 2. Nggak bisa diatur. Kami kemudian akan memanggil tim pemantau yang itu dipimpin oleh IPB dan lain sebagainya Pak, ada UMM segala macam untuk ngecek tolong dong kamu masuk ke pelatihan itu. Kan nggak ada yang ngerti, tapi mereka punya pasnya Pak untuk masuk. Kemudian cek pelatihannya menurut komplain ini gini-gini, bener nggak gitu. Kalau itu betul Pak bahwa mereka melanggar apa yang menjadi ketentuan, maka mereka akan disuspensi dari perdagangan. Jadi kita ini semi-semi mengadopsi kayak e-commerce, tetapi di siang lain juga kayak bursa efek Pak. Kalau itu ada yang jahat ya suspend aja. Udah kamu bench selama 3 bulan, nggak bisa dagang. Ya, udah, tidak sepenuhnya market yang nge-ban. Betul, betul. Jadi marketnya regulated Pak. Ada standarnya dan kemudian ada monitoring. Siapa yang menseleksi vendor tadi bisa masuk ke Tokopedia atau yang lain? Jadi setiap lembaga pelatihan ini teman-teman ini boleh memilih siapa mitra digital platformnya. Jadi di Sisnaker itu fee-nya untuk Sisnaker kan Rp0 Pak. Jadi kalau misalnya mau ke lembaga-lembaga pelatihan bermitra dengan Sisnaker silahkan. Tapi kalau sama Tokopedia dan lain-lain ya itu bisnis to bisnis Pak. Mereka kan ada fee-nya. Tetapi secara regulasi fee ini adalah maksimal yang regulasi sekarang 10%. Nah, kemudian setelah mereka negosiasi dan kemudian jadi mitra, tapi sekali lagi Pak, lembaga pelatihan boleh kok nyantol di 5 pasar, di 6 pasar boleh. Jadi mereka jualan lapaknya di mana-mana boleh. Nah, yang terjadi adalah sekali lagi tidak manajemen pelaksana atau siapapun tidak bisa mendirect peserta prakerja kamu belinya dari mana, belinya dari siapa, nggak ada. Ya, pada harga berapa bebas gitu. Jadi kalau mereka ada saya tambahin Pak, kalau misalnya lembaga pelatihan itu penyedia pelatihan itu udah bermitra sama Tokopedia, Tokopedia akan submit nih ke PMO Prakerja. Lembaga misalkan kita bilang IEF English First itu datang ke Tokopedia udah bermitra, mereka submit ke Prakerja melakukan due diligence dulu. Ini benar nggak IEF? Siapa nama PT-nya? Siapa nama pemiliknya? Siapa pemegang sahamnya dan yang lain gitu. Nah udah begitu baru nanti itu dari sisi pelatihan lembaga pelatihannya. Nah udah di-assess baru mereka submit pelatihan. Nah, si Tokopedia juga submit, oke, IF mau ngasih pelatihan basic bahasa Inggris tingkat 1 misalnya. Nah, masuk itu ke PMO. Nah, di tim kita itu akan assess dulu, tim internal kita di bagian kemitraan, assess, baru dikasih nih ke tim asesor. Tim asesor kita ada dari mana? UI, UGM, UNER, gitu. Indonesia Mengajar, Atmajaya. Ada gitu. kriteria pelatihan, Pak, yang istilahnya ada metrik ini. Jadi kalau asesor bilang oke, go, oke, baru Bu Deni netapin bahwa pelatihan dari IF udah bisa dijual di Tokopedia dan dibeli peserta gitu. Kayak misalnya kursus bahasa Inggris begitu, ada berapa lembaga? Ingat nggak? Wah, nggak inget Pak. Saking banyaknya. Saking banyaknya Pak. Jadi satu kategori itu bisa Karena lebih dari 50 soalnya tadi sih, disebut Pak. IF, kayaknya hanya IF itu. Ada macam-macam Pak. Iya. Terus ada dari cakap.com juga nyediain pelatihan bahasa Inggris banyak Pak. Cakap.com dari apa lagi? Dari saya nggak pokoknya banyak. Iya betul banyak sih. Terus kemudian juga dari Kompas ada Pak, dari Tempo Institute ada Pak, latihan nulis Pak. Iya, jadi kan ada latihan nulis pun ada. Iya, latihan jurnalis. Jadi jurnalis, kemudian stand up Saya komedian. telat berarti nggak mendaftar. Stand up komedian, script writing, itu komedian juga ada. Iya Pak. Lah hari gini loh Pak, Sabang sampai Merauke ini kan yang tahu
potensi minat bakat dan potensi ekonomi yang mau dikerjakan kan beda-beda Pak. Nggak semuanya jadi programmer, nggak semuanya jadi office administrator. Jadi kita ini Jadi pelatihan jadi pelawak pun ada. Ada Pak. Jadi YouTuber juga ada, jadi kameramen. Iya, video jadi editing. fotografer, itu editing. Ada. Iya. Jadi macam-macam Pak, karena ya sekali lagi hari zaman sekarang Pak, potensi ekonominya macam-macam, ya silahkan kemudian juri terbaik itu kan anak-anak ya Pak. Karena itu bedanya prakerja mungkin dengan yang lain adalah kita ini seperti host tuan rumah dari 2 juta tamunya setahun at least ya Pak. Bahkan ini 5 juta kenyataannya. Jadi saya kan nggak tahu dia tuh suka makan tahu tempe atau kemudian ini suka daging, ada yang sukanya itu vegetarian, ya sediakan semua Pak. Pilih sendiri karena mereka adalah juri yang terbaik Pak. Jadi 2 juta orang setahun itu tiap orang mendapatkan 2 macam uang. Satu uang Pelatihan, dalam bentuk angka. Iya, betul. Dalam bentuk Digital, angka angka. yang itu bisa dipakai membeli kursus. Betul. Ya, membeli kursus. Benar. Dan penyedia kursus itu punya tarif. Betul. Jadi Satu misalnya, pelatihan 200.000, satu bulan 250. berarti 1 juta ini bisa dipakai 5 kali pelatihan. Benar. Iya. Misalnya dia nggak puas dengan pelatihan yang pertama, dia bisa masih punya uang lagi, betul. uang angka ini Ya. untuk beli pelatihan yang Benar. kedua yang mungkin cocok dengan dia. Benar. Betul. Terus kalau nanti sudah selesai pelatihan, baru dapat uang sebagai Insentif, iya. apa istilahnya? Insentif. Insentif. Dana bantuan sosial. Sebagai bantuan sosial, insentif bahwa Anda sudah meningkatkan kemampuan, maka Anda dapat 600.000. insentif dari pemerintah 600.000 selama 4 bulan. 4 bulan. Oh, jadi tidak diberikan di depan. Enggak, Tidak. Pak. Ya, karena kalau diberikan di depan nggak mau Entek, kursus Pak. dia. Betul. yang dana 1 juta tadi juga itu nggak bisa ditarik tunai, Pak. Oh, jadi misalnya saya dapat uang dalam 1 tanda juta. kutip 1 juta, dapat jatah 1 juta, kemudian saya hanya kursus 2, berarti 2 itu katakanlah 400.000, ya. masih sisa 600.000, itu nggak bisa diambil. Nggak bisa. Nanti dia Jadi ke Bu Sri iya, Mulyani. dia sampai akhir tahun nggak dipakai, ini bentar lagi nih, mungkin tanggal 30 ya. Tanggal 30 pembelian terakhir. Itu kalau nggak dipakai anak-anak nih, nanti di tanggal 17 Desember kita Kita tarik balikin semua. ke Erkun, Pak, rekening kas umum negara. Dalam praktek Bu Deni, berapa orang yang bisa, berapa persen yang orang menghabiskan jatah 1 juta itu? Wah, kalau menghabiskan beda-beda Pak per tahun Pak, tapi memang karena harga pelatihannya itu kan nggak bulat-bulat ya Pak ya. Oh, bukan 200 semua ya? Iya, jadi ada yang sisa- Masing-masing bersaing ya? Iya, ada yang Aku lebih murah beli aku Iya, gitu. dan ada yang sisa 50.000, ada yang sisa Oh, ada yang 25.000, ada yang sisanya 0 Oh, sisanya. gitu, sendiri-sendiri Pak. Iya, tetapi kalau penyelesaian pelatihan pertama Pak itu sampai 97% sudah selesai Pak. Jadi terus kemudian dari yang menyelesaikan kan dia berhak dapat insentif Pak. Nah, itu 99%. Siapa itu yang gagal kok nggak bisa dapat insentif? Karena dia rekeningnya nggak bisa di KYC Pak. Jadi kan kita kan harus ngikut bahwa kalau itu namanya adalah Denny, nicknya 123, nomor teleponnya 0811 sekian, ya maka rekeningnya harus Denny, nicknya itu dan ini. Jadi kalau pakai rekeningnya orang lain nggak bisa, Pak. Ya. Iya kayak gitu. Jadi nerimain bantuan sosialnya itu harus tepat sasaran juga. Jadi Pak. praktis yang 2 juta orang per tahun ini dia paling tidak ikut 5 macam kursus ya? Betul. Secara rata-rata betul. Paling Pak. tidak, Iya, ya. paling Bisa tidak. 6-7 Oh tergantung iya, saya. ada yang 18 Pak, generasi yang Hah? pertama itu ada yang 18 pelatihan, itu cewek Pak, lulusan SMA dari Jakarta. Ya, saya pernah panggil dia jadi narasumber gitu ya untuk inspirasi buat teman-teman yang lain. Nah, dia itu awalnya adalah karyawan kantor, terus kemudian ya kena di layoff gitu Kena Pak, PHK. karena PHK zaman Covid Pak. Terus kemudian dia tuh suka makeup Pak. Jadi dia ambil pelatihan aneka makeup Pak, makeup artist loh Pak. Dan kemudian sekarang dia pingin mendirikan bisnis masker. Dia tetap jualan alat-alat makeup Pak. Jadi insentifnya itu dia pakai untuk beli alat yang dia kemudian gunakan untuk jualan lagi. Boleh nggak suatu saat saya podcast sama dia? Siapa? Bisa Pak. Saya Iya. kira 18 kursus paling banyak ya dia. Rani namanya, iya. Termasuk dia pinter kok bisa menjadikan 1 juta ini 18. Iya, betul. Itu kan berarti mikir Iya, dia. dan dia kemudian jadi pembelajar. Jadi dia itu kayak gotak-gatok Pak. Jadi dari satu pelatihan kemudian dia berhasrat, oh saya harus belajar ini, oh dia harus belajar. Jadi nyambung Pak. Sampai kemudian karena ya itu tadi dia sekarang sudah kerja lagi jadi tenaga administrasi sebuah kantor, tapi itu Punya Pak keterampilan. punya keterampilan bisnis dia yang itu Pak untuk makeup itu Pak. Jadi memang sampingan. banyak Pak. Dan saya barusan ketemu kemarin waktu di Bali Pak, anak dari Ternate.
Itu lucu Pak. Insentifnya itu dia beli kan untuk makeup karena dia tahu bahwa dari Ternate itu Bu ongkos kirimnya dari Surabaya mahal. Jadi paling murah itu ongkirnya itu adalah dari Surabaya. Tapi kalau cuman beli 1-2 makeup kan rugi. Karena itu dia beli agak banyak. Terus dia yang menjadi reseller untuk daerah Ternate Pak. Karena dengan begitu ongkos kirimnya menang dia daripada yang dari Surabaya atau Jakarta ya Pak ya. Tapi dia pinter. Orang Ternate itu Bu, kalau bayar online itu agak nggak percaya, jadi mintanya COD. Nah, ketika COD saya antar sendiri, tapi saya bawa kulaan. Jadi yang semula dia belinya online itu cuma 1 lipstick, tapi bisa begitu yang lain-lain beli dipamerkan juga. yang lain, wah jadi pingin. Nah, jadi dia kemudian jadi punya bisnis itu. Ternate boleh ya. Iya Pak. Jadi kisah-kisah dari anak-anak prakerja ini luar biasa Pak. Yang dari Ternate saya juga ketemu namanya Dewi, dia seorang cleaning service lulusan SMA Bapak. Kemudian dia kerja di stasiun televisi kecil di Ternate. Nah, swasta. Nah, kemudian dia sekarang sudah jadi master control room Pak. Karena dia ambil pelatihan jurnalisme dan pelatihan video editing. Jadi sekarang dia berani mewawancarai sendiri narasumbernya, kemudian videonya dia edit sendiri dan dia kemudian bisa naikkan. Iya, banyak Pak kisah-kisah. Ada nggak data dari sekian ribu jenis keterampilan itu yang paling laris apa? Penjualan dan pemasaran. Karena itu ternyata sesuai dengan lowongan pekerjaan Pak. Karena usaha besar mau usaha kecil Pak, apapun dari pertanian sampai dengan jasa apa gitu Pak, itu tetap butuh tenaga penjualan dan pemasaran. Contoh konkretnya Pak, mungkin Astra itu adalah motor Pak. Tapi yang kerja di pabrik berapa? Tapi yang kerja sebagai sales berapa Pak? Belum kreditnya Pak. Nah, jadi banyak sekali yang after sales itu yang kita seringkali lupakan. Jadi memang kalau lowongan, kan Mas Hengki juga punya background dari Urban Hire, jadi tahu lah Pak. Itu kita kan sudah integrasi dengan Pak Job Portal, kita tarik itu Pak, lowongan pekerjaan yang paling banyak apa? Ternyata itu memang secara konsisten Pak, tenaga penjualan dan pemasaran itu nomor 1. Kedua ada administrasi perkantoran, keuangan umum, IT itu nomor 5 Pak. Nah, jadi dengan begitu, oke deh, pelatihan prakerja paling banyak anekanya adalah penjualan pemasaran, termasuk penjualan pemasaran digital ya Pak ya. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah logo, branding, kemudian customer service dan segala macam itu masuk di kategori tersebut. Termasuk digital marketing, SEO, SEM ada semua Pak. Nah kalau ini sukses sekali, terus gimana ya nasib? Tapi kalau nggak bisa jawab karena instansi lain nggak apa-apa. Bagaimana nasib BLK ya? Nggak usah dijawab nggak apa-apa. Jadi pada tahun pertama Pak, kan kita kan memang karena COVID pelaksanaannya secara online. Jadi kan prinsipnya prakerja itu siapa yang kemudian punya pelatihan online dan memenuhi syarat silahkan masuk. Dan kemudian kita juga sampaikan juga ternyata pada tahun pertama BLK Medan Pak yang masuk Pak. Yang karena BLK Medan bisa bertransformasi dia menjadi ke salah online. satu dari 1000 sekian tadi. Benar, benar. Tapi kemudian BLK ternyata Anda juga bisa berubah menjadi penyedia jasa yang lewat kartu prakerja. Betul. Padahal yang bilang ya bukan saya. Jadi itu BLK Medan Pak. Terus kemudian pada pertengahan tahun 2021 kita memang meningkatkan standar Pak dari program pelatihan prakerja supaya hasil pembelajarannya kemudian lebih bagus. Nah, memang Pak dengan standar yang tinggi itu tentu saja kan tidak semuanya bisa memenuhi gitu ya Pak ya. Memang ini kemudian kami akuin Pak. Dari yang semula kita sudah punya 2000 pelatihan turun menjadi 300 mulai naik lagi sehingga sekarang itu 1200. Nah, tahun depan Pak kita akan naikin standar lagi Pak. Kenapa standar itu selalu naik? Tadi saya sampaikan Pak, nggak ada yang namanya produk baru selesai dan kemudian permanen. Kita harus iterasi penyempurnaan terus. Betul ya. Jadi ya semoga saja Pak prakerja ini bisa menghidupkan pasar pelatihan yang sebelumnya nggak ada. Sekarang kemudian menjadi ekosistem pelatihan-pelatihan yang bagus. Masuklah di prakerja, teman-teman semua lembaga pelatihan yang ada di sana, silahkan daftar di ekosistem prakerja, penuhin standarnya dan kemudian layani masyarakat Indonesia. Ya, dan saya pikir ya setelah mendengarkan Bu Deni sama Bu Hengki ini kayaknya kelak pemerintahan siapapun akan menggunakan ini karena nggak perlu lagi belajar dari awal, nggak perlu lagi digebuki, tinggal meneruskan saja gitu. Amin. Ya. Sebaiknya Amin. gitu Pak. Sebaiknya gitu. Dan sudah ada contohnya, misalnya BLT kan dulu juga dikejam, tapi nyatanya pemerintahan Pak Jokowi juga meneruskan dan itu baik. Dan ini saya kira pemerintahan setelah Pak Jokowi pun tinggal tahu enaknya. Betul. Bahwa sistem ini sudah jadi, sudah matang, sudah dievaluasi. Iya, sebaiknya sih Pak. Kita ini kan satu bangsa aja Pak. Jangan sampai kita jalannya zigzag, nggak nyampe Pak kalau zigzag. Tapi kalau kita jalannya khas ekonomi nih.
Kas ekonom. Kalau jalannya lurus Pak, Ya. ini kan generasi atau pemerintahan sebelumnya tuh memberikan pundak buat generasi yang selanjutnya atau pemerintahan selanjutnya Pak. Jangan kemudian dilihat ini programnya siapa, tetapi program ini bagus atau enggak dan disambut oleh masyarakat dan bermanfaat atau enggak. Kalau iya, jangan reinventing the wheel Pak. Kalau kita reinventing the wheel, nemuin lagi orang kayak Mas Hengki, bikin lagi sistem, wah capek Pak. Tapi bagaimana yang ada sekarang, yuk kita bantu bareng-bareng, kita kemudian perbaiki bareng-bareng, kemudian estafetnya diberikan kepada selanjutnya Pak. Perbaikan terus Pak. Kalau ulang-ulang lagi Pak, waduh, saya kebayang sih Pak, saya nggak pernah dalam karir saya bekerja sekeras yang sekarang Pak. Karena ini dinamis sekali ya, begitu udah berhubungan dengan masyarakat di bawah, dengan kemudian masyarakat yang diversity-nya luar biasa Pak. Dari yang nggak ngerti bahwa www.prakerja.go.id itu ada titiknya dan titiknya itu ada gunanya, kita jelasin gitu Pak. Sama teman-teman waktu itu dari Supiori Pak. Ini kenapa kakak kok nggak bisa ini situsnya gitu. Terus bagaimana? Kan Prakerja.go.id. Iya kakak, bagaimana kemudian ditunjukin gitu pakai kamera? Itu harus pakai titik kakak. www titik ya prakerja titik go.id gitu. Nah jadi Literasi. Untung Dokter Denny ini dosen dulunya. Jadi ngajarinya itu ngajarinya udah langsung pinter, ini ya. kali Pak. Ya. Ya, Tapi masih sempat ngajar nggak sekarang? nggak bisa Pak, dosennya udah nggak sempat belajar Pak. Dosennya juga nggak pernah nulis jurnal, yang ditulis ada disposisi Pak, sama surat-surat Pak. Jadi udah beda DNA. Orang kalau serius ya begini, jadi dosen pun itu harus belajar. Kalau jadi dosen itu harus belajar ya? Harus Pak. Jadi? Karena kalau enggak, saya merasa kayak menipu mahasiswa. Saya nggak mau buangin waktu mahasiswa saya untuk mendengar sesuatu yang saya panjang-panjangkan, cerita kancil atau apa. Jadi kalau besok mengajar misalnya? Malamnya udah stres. Karena saya bikin lecture note dan segala macam dan memastikan itu adequate untuk 2,5 jam. Tapi kalau itu ternyata hanya sanggup saya mendeliver itu secepat, karena kan saya kalau ngajar cepat Pak. Kalau anak S1 biasanya dulu saya 1 hari itu minimal adalah satu pertemuan itu minimal 1 bab. Dan ketika ada yang protes saya bilang coba buka websitenya Harvard untuk yang undergrad. Lihat textbooknya sama nggak? Sama. Lihat itu silabusnya mereka. Dengan kalian gimana? Wah di sana ternyata lebih cepat. That's why. Jadi kalau kalian saya kasih minimal 1 bab, kadang kala 1,5 bab, itu kalian ngeluh, that's why we are always behind. Karena kita adalah suka ngeluh gitu loh. Karena ya itu Pak RPM-nya nggak kuat untuk ke sana. Padahal yang saya berikan sekali lagi itu masih di bawah standarnya Amerika pada saat saya mengajar dulu di Colorado Pak. Gitu. Tapi ya memang nggak kebiasa. Tapi begitu adik-adik ini yang sekarang sudah S2 dan segala macam, mereka jadi ngerti kenapa Bu Denny dulu menuntut kayak begitu. Karena ternyata saya ke sana pun juga tersengal-sengal. Gitu. Jadi dulu sempat ngajar di UGM berapa lama? Dari 2006 selesai PhD Pak sampai dengan saya masuk kantor staf presiden Pak 2015. Di situ kemudian udah dedicated Pak, Sabtu Minggu pun saya kerja soalnya. Iya. Jadi sekarang Bu Denny ini deputi KSP Kepala Staf Presiden, dan berarti sekarang juragannya 2. Enggak, saya begitu kemudian diminta di prakerja Pak Maret April 2020. Saya mengundurkan diri dari Deputi Ekonomi Kantor Staf Presiden karena nggak boleh kemaruk dan harus sadar diri bahwa ini 2 tanggung jawab besar yang butuh kemudian perhatian yang sangat. Nah, karena itu saya kemudian ke prakerja. Dan di prakerja ini alhamdulillah Pak, kalau mensyukuri kesulitan gitu ya Pak ya, saya diberikan kesempatan untuk belajar yang luar biasa. Karena dulunya saya adalah seorang akademia yang tahu teori hitam putihnya dunia. Terus kemudian sebagai policy advisor Pak, pembisik gitu, desainer kebijakan. Sekarang saya gelandang lapangan Pak. Ya, gelandang lapangan yang mendeliver ya program ini. Jadi sekarang saya ngerti Pak tentang penganggaran, POK, audit, pengadaan barang dan jasa. Saya tahu semua Pak. Jadi saya ngerti kenapa kemudian sulit namanya melakukan penyerapan anggaran itu, saya paham Pak, karena ya memang itu very rigid Pak. Nah, waktu digebuki yang habis-habisan itu, bagaimana bisa tahan? Mungkin karena saya waktu itu merasa masyarakat lebih susah daripada saya Pak. Terus terang aja, saya melihat masyarakat waktu itu di Jakarta orang sampai jual ya misalnya pizza di jalanan dan segala macam. Itu penderitaan masyarakat itu Pak. Jadi maju terus, yakinkan, perbaiki, dan buktikan. Karena yakin ini baik gitu. Karena ini yakin baik, dan sebenarnya nggak ada itu Pak. Itu kan masyarakat kan memang waktu itu Belva adalah istana, berarti ini akal-akalan untuk memperkaya kelompok tertentu yang dulu mungkin berjasa pada saat pilpres segala macam gitu ya Pak. Saya pikir Pak, ya gimana ya Pak ya.
kalau kemudian isinya ada tuduhan-tuduhan kayak begitu dan kemudian semua lembaga-lembaga besar juga geradak, ya satu-satunya jalan adalah ya convince mereka, buktikan bahwa kita bersih. Tapi sekarang ini namanya masih kartu prakerja atau sudah nggak pakai istilah kartu lagi? Masih Pak, kartu prakerja. Karena untuk mengubah itu kan saya harus konsultasi karena sama SK-nya begitu. Iya, selain kemudian janji kampanye Pak Presiden bunyinya itu Pak. Karena waktu itu kan ada citra kartu apalagi nih. Betul. Kan kartu udah banyak lagi. Kartu sakti nggak ada kartu, Pak. Ya. Kartu, tapi kartu sakti karena nggak ada kartunya. Oh, Kartu ini digital. kartu sakti karena nggak ada kartunya. Kalau mau di print bisa Pak, kayak misalnya membership kita di toko atau apa kan, Iya, kalau iya. misalnya PDF mau dicetak boleh gitu. Tapi di sini ya nggak perlu dicetak, cukup 16 angkanya dikopas aja Pak. Budget Pak itu print kartu. Print kartu, Ngirim lagi. ya. Habis uang negara nanti Pak. Lebih kartu. bagus budgetnya untuk ngeprint itu dipakai untuk rakyat Iya, Pak. karena kartu fisik itu ngeprintnya mahal, Ngeprintnya mahal, juga mahal. ngirimnya juga mahal. Itu Mendingan buat 50.000. rakyat duitnya. 50.000. Iya, karena nyetak kartunya mungkin 20.000, 25, belum kemudian ongkos kirim sampai ke Pegunungan Bintang atau Jayawijaya gitu kan ya mahal. Dan 16 juta Pak, kalikan waduh duit semua. Nah, jumlah pelatihan yang 1.200 sekian itu kedepannya masih bertambah atau akan dikurangi? Nah, karena kita akan meningkatkan standar pelatihan di tahun depan, Pak, saya yakin itu turun lagi, tapi kemudian secara bertahap akan naik lagi. Gitu. Yang paling nggak laku apa? Tahu nggak? Paling nggak laku. Kursus Sebenarnya karena saling bersaing ya Pak ya. Jadi setiap kategori ada Pak yang laku. Semua kategori itu laku Pak. Tapi kemudian memang lembaga pelatihan ini kemudian pelatihan itu tidak laku. Misalnya saja Skill Academy kan menjadi salah satu penyedia Pak. Kita ya tahu bahwa ya Skill Academy itu gede dan laku dan segala. Enggak Pak. Itu apa? Yang tempatnya Ruang Guru Pak. Oh, itu kan menjadi salah satu penyedia Pak. Itu juga banyak yang nggak laku pelatihannya mereka. Sama halnya pelatihannya Cakap, kemudian pelatihannya kelas.com itu ada yang nggak laku Pak. Pelatihannya Baking World ada yang nggak laku juga Pak. Tapi tidak berarti kemudian kategori untuk masak nggak laku, enggak Pak. Semua kategori ada Pak yang laku. Bahkan kayak bagaimana mereparasi sepeda motor matic itu ada Pak. Saya juga terus terang aja, wow, nggak kebayang aja. Ternyata ya mungkin ya Pak dengan teknologi yang makin bagus pemvideoan dengan 5 kamera dari beragam sisi itu kemudian menjadi doable bahwa ilmu itu kemudian di-share. Ya. Itu nanti ya kan sekarang ada tutorial gratis di YouTube di mana itu menjadi pesaing nggak ya? Enggak Pak, karena kalau YouTube pertama adalah pendek, tidak terstruktur, dan yang ketiga adalah kemudian tidak lengkap Pak, tapi kan pendek-pendek. Misalnya saja membuat kue Pak, pelatihan di Prakerja tidak hanya membuat kuenya saja, tetapi bagaimana berbisnis kue. Jadi Pak, itu pelatihannya mengajarkan bagaimana hitung-hitungan dari ini Pak, biaya bahan pokok. Dan kemudian ambil marginnya, kemudian logo, penyimpanannya, pengirimannya, bagaimana kamu jualannya, begitu Pak. Sampai kemudian kepada, oke deh, ini kalau sekarang misalnya harga tepung lagi naik, ganti merek yang ini, tapi kemudian komposisinya diubah jadi gini supaya hasilnya tetap sama. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gitu kan tidak kemudian ada di dalam YouTube. Kalau ke Mungkin lembaga, saya nambahin mungkin yang ini sih. Kalau yang juga dilihat ya. yang dilihat dari Prakerja itu banyak kan yang baik surveinya di kita itu adalah penerima kartu Prakerja itu kenapa lebih memilih di pelatihan Prakerja, kan kita ada e-sertifikat ya Pak. Kalau misalkan saya misalnya saya nonton YouTube nih, terus saya misalkan bilang lah itu 2 jam, nggak ada video, nggak ada sertifikat, sertifikat yang membuktikan bahwa misalnya saya melamar kerja, saya udah ngambil pelatihan ini, buktinya mana, nggak ada gitu. Oh, ini ada ya? Iya, di Prakerja itu ada diterbitkan, sehingga sertifikat itu bisa jadi nilai tambah untuk orang di saat apply kan Pak. Kalau misalkan ada 2 kandidat nih yang datang ke saya, ada SMA sama-sama SMA, yang satu punya sertifikat, saya pasti akan prioritasin, saya interview yang punya sertifikat tambahan kan Pak, karena dia mau belajar menambahkan skill selain ngandalin ijazah SMA gitu. Bedanya itu sih, dan yang seperti dijelaskan kemudian di YouTube itu kadang nggak terstruktur dan ya Ada iklan. ada iklan dan sebagainya gitu. YouTube itu nanti bisa jadi inspirasi, tapi how to do it itu nanti lewat Prakerja. Betul. Bisa sebenarnya starting dari ya YouTube gitu untuk belajar, nanti ngambil untuk lebih kompleksnya bisa di Prakerja. Udah ini pernah nggak ada reuni antar mereka yang sudah ikut, yang sudah punya e-sertifikat ini? Banyak Pak.
pertama adalah reuni yang diadakan oleh masing-masing lembaga pelatihan. Mereka tuh punya WA group Pak. Karena mereka itu tidak sekedar melepaskan alumninya begitu saja, tetapi juga ada WA group, Telegram group yang tempat mereka saling sharing. Nah, kemudian yang kedua Pak, itu yang offline kopi darat gitulah Pak ya, yang diadakan oleh lembaga pelatihan. Misalnya saja yang di Aceh, Jogja, kemudian Sintang, itu juga itu adalah Sintang itu dari kita ding Aceh, Sintang Kalimantan Barat, Aceh, Jogja, Aceh, Surabaya. Jogja, Surabaya. Nah, itu adalah inisiatif Bontang. dari lembaga pelatihan Pak untuk kemudian kopi darat. Terserah mereka itu ya. Iya, terserah mereka. Karena dengan mereka selama ini kan karena COVID itu hanya ketemunya virtual Pak. Tapi begitu tuh kopi darat dan kemudian dipresentasikan hasil-hasil dan terutama yang masak tuh ya Pak ya, hasil-hasilnya mereka masak tuh saling sharing. Wah, sangat semangat gitu. Nah, kemudian di situ lembaga pelatihan juga ngasih pelatihan offline yang langsung dari instrukturnya. Jadi menimbulkan demand lagi ya. Betul. Nah, terus kemudian juga yang kalau yang skalanya nasional itu yang kemarin Pak di bulan Juni itu Pak Jokowi ketemu dengan 8.000 alumni program Kartu Prakerja di Sentul Convention Center. Nah, itu yang hadir 336 kabupaten kota Pak. Karena waktu itu memang ketika kami memberikan laporan kepada Pak Jokowi bahwa perjalanan program Kartu Prakerja sudah segini, dan Pak ini bukan hanya angka Pak, karena saya sudah ke Biak, Supiori, ke mana Sumba, ke Tanjung Selor, ke Manado, ada yang dari Kepulauan Talaut dua malam mereka naik kapal gitu ya. Terus kemudian kami ke Bengkulu, ke Nias, dan mana-mana Pak. Intinya adalah masyarakat itu dari kepulauan justru berharap betul bahwa pelatihan online itu tetap ada. Karena buat mereka meninggalkan keluarga dan pekerjaan ke kota besar seperti ke Manado itu terlalu costly buat mereka Pak. Jadi dengan mereka itu bisa mengakses secara online, itu kemudian bisa belajar dan bekerja dari rumah gitu Pak. Disetel sendiri waktunya Pak karena mereka kerja gitu. Dan e-sertifikat itu yang tanda tangan siapa? Si Lembaga instrukturnya pelatihan. dari lembaga Lembaga pelatihan. pelatihannya. Kayak Bagus. kita kursus bahasa Inggris Pak. Iya, gitu kan. bagus. Sana. Baik, Bu Deni. Iya. Dokter Deni, ini nanti nggak mengajar sama sekali sekarang. Belum Pak, mungkin nanti setelah Tapi saya... jiwa mengajarnya hilang nggak? Ya enggak Pak, karena sekarang Mengajar ngajarnya juga, secara tidak langsung Pak, lewat anak-anak Pak, lewat lembaga pelatihan juga Pak. Ya, jadi ini jiwa pengajar saya juga ada di situ Pak. Jadi kita ingin memeratakan kesempatan Pak, bahwa ada selalu kesempatan buat kita untuk belajar. Yang kedua adalah belajar itu sepanjang hayat, dari buayan sampai liang lahat. Bukan selesai kuliah selesai. Ya, karena kan pekerjaan dinamis Pak, disrupsi bisa terjadi anytime. Jadi kita perlu mampu untuk beradaptasi dengan ya tuntutan pekerjaan gitu Pak. Istri orang mana? Orang Semarang. Hah? Jadi nggak pulang ke Medan lagi nanti? Udah jarang sih. 3 tahun ini belum pulang sih sejak COVID ya. Ini nggak tahu nanti ada waktu nggak akhir Desember ada Ketemu waktu. di mana orang Semarang? Di Jakarta. Ketemu di Jakarta. Ketemunya di Jakarta. Orang tuanya dari Semarang, tapi orang Batak juga kok. Oh, oke. Ya. Jadi Anda Hengki siapa? Si Hombing, Si Hombing. Istri marga apa? Tagalog. Kita Galuh. Oh. Itu apa? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, orang Batak juga kita Tagalog. Baik, terima kasih. Terima kasih Dokter Deni, terima kasih Bung Hengki. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan. Terima kasih buat waktunya Terima Pak kasih. Dahlan, makasih.